Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasih dalam Yesus Kristus, Salam. Kita bersama-sama merenungkan firman di bawah tema hidup sebagai orang yang ditebus. Dan mengawali perenungan ini saya hadirkan satu pertanyaan bagi kita semua. Semoga ini pertanyaan tidak mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari ada yang punya utang? Ada? Apa yang saudara rasa kalau Anda punya utang? Beban. Beban itu berat ke mana ya? Nah, kalau Anda berhutang di suatu lembaga atau di satu orang, sebut saja berhutang di koperasi. Pagi-pagi itu petugas koperasi suka ketok pintu. Pagi tante, om. Lalu ketika Anda bertemu, Bapak Ibu bertemu dengan petugas koperasi itu, apa yang akan saudara lakukan? Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ternyata sudah jatuh tempo, itu utang belum lunas. Ketemu petugas koperasi bikin apa? Malu, apalagi? Sembunyi, ada lagi? Tak mampu berkata-kata? Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, itulah keadaan yang kita alami, kita lakukan setiap hari ketika kita punya hutang, lalu kemudian sudah jatuh tempo, utang belum lunas. Tapi kemudian tiba-tiba satu pagi HP kita berbunyi. Lalu kemudian dari seberang orang yang menelpon bilang begini, "Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Saya mau informasikan kepada Bapak atau Ibu bahwa Bapak punya hutang hari ini lunas." Lalu kemudian Bapak belum tanya, Mama belum tanya, siapa yang menelpon tiba-tiba HP mati. Apa yang Anda rasakan? Ya? Senang? Atau jangan sampai ini modus? Tipu-tipu gitu. Tapi benar bahwa orang yang menelpon itu lalu kemudian Anda pergi cek di koperasi, ternyata betul hutang sulunas. Dicek di bank, betul hutang sulunas. Apa yang Anda rasakan? Senang ya? Bukan main senang, bisa utang lagi ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, merenungkan tema ini kita diarahkan pada satu kata penting, yaitu tebus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata tebus atau menebus itu punya arti membayar dengan uang untuk membebaskan sesuatu yang berharga karena digadaikan. Itu artinya kalau ditebus berarti hutang kita dibayar lunas oleh orang lain. Itu kalau hutang uang, kredit kita bilang. Belum lunas, jatuh tempo tiba-tiba orang bilang, ada yang sudah kasih lunas, ada yang sudah bayar lunas. Itu dalam dunia kita sehari-hari. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bawa dalam dunia kekristenan kita, penebusan dosa itu adalah ajaran yang menggambarkan bagaimana manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Jadi kalau kita yang ditebus, kita memahami bersama bahwa kita adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan. Dalam teologi Kristen, penebusan itu merujuk kepada memaafkan atau mengampuni dosa. Dalam keyakinan iman Kristen, pengampunan itu terjadi ketika Yesus tergantung di kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Tapi soal kemudian yang harus kita renungkan bersama saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Kenapa Yesus mau mati tergantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia?
membayar hutang-hutang kita. Dan kalau hari ini berita itu datang kepada saudara dan saya bahwa hutang dosamu lunas dibayar, senang kok tidak? Senang. Harus depung senang itu kadarnya harus melebihi ketika kita utang di koperasi. Kenapa Yesus mau menebus dosa manusia? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan, saudara-saudara. Ya. Yesus mau menebus dosa manusia, saudara-saudara, karena Allah mengetahui bahwa manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Oleh karena manusia tidak dapat menebus dosanya sendiri, maka Allah memutuskan untuk mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dengan sengsaranya yang dia alami melalui jalan Via Dolorosa menuju Golgota. Itu yang menjadi alasan kenapa Allah mau menebus dosa manusia lewat kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus itu untuk membayar lunas hutang kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, ketong yang jalan malenggang kiri kanan pimana pasiar kiri kanan datang pidatang pimana pun harus sadar benar bahwa ketong ini ada pikul dua hutang. Kalau hutang yang pertama, kalau saudara ada kredit di koperasi atau di bank, ya itu hutang pertama. Tapi hutang yang kedua adalah saudara ada dalam dosa dan ada dalam penebusan itu. Karena itu saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam kekristenan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu manusia perlu diselamatkan, manusia perlu ditebus. Penebusan itu dilakukan Yesus Kristus dengan tujuan supaya manusia memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal. Penebusan itu dilakukan supaya manusia memperoleh pengampunan dosa. Penebusan itu dilakukan supaya manusia memperoleh pembenaran. Pengampunan penebusan itu dilakukan supaya manusia lepas dari kutuk hukum Taurat. Penebusan itu dilakukan supaya manusia diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Penebusan itu dilakukan supaya manusia bebas dari belenggu dosa. Penebusan itu dilakukan supaya manusia didamaikan dengan Allah. Dan penebusan itu dilakukan supaya di dalam diri manusia itu berdiam Roh Kudus. Dan itu berarti saudara-saudara, kita menyadari sebagai orang yang ditebus, sadar benar bahwa hidup ini harus dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh roh yang lain. Jangan pakai roh halus. Jangan pakai roh kuda. Jangan pakai roh yang lain. Lalu saudara-saudara, kita bertanya, bagaimana selanjutnya hidup manusia sebagai orang yang telah ditebus? Pertama Petrus pasal 1 ayat 13 dan seterusnya yang kita baca tadi, penulisnya itu memberikan nasihat kepada jemaat yang mengalami penderitaan karena pertobatan mereka kepada Kristus. Karena pertobatan mereka yang membawa mereka kepada sebuah keyakinan iman Kristen sebagai orang-orang yang ditebus. Dan pertobatan itu membuat jemaat menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan masyarakat yang membuat ritus-ritus penyembahan kepada dewa-dewa dan penyembahan kepada kaisar pada waktu itu. Kita lihat saudara-saudara, pertobatan itu membuat mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang membuat ritus penyembahan kepada dewa dan penyembahan kepada kaisar. Nah, karena menjauhkan diri dari pertemuan dan ritus penyembahan berhala itu, maka orang Kristen mengalami banyak penderitaan. Mereka dihina, mereka difitnah karena iman,
Dan dalam konteks penderitaan itu, Petrus menasihati kita semua, menasihati jemaat pada waktu itu, untuk mempertahankan identitas kekristenan dalam dunia yang penuh tantangan, dalam dunia yang penuh dengan daya tarik, dalam dunia yang menggoda seperti saat sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ditebus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, persiapkanlah akal budimu. Ayat 13 bilang kepada kita, Petrus mau mengatakan kepada para pengikut Kristus bahwa mereka harus siap menghadapi berbagai cobaan yang berat di zaman itu. Tapi juga kita harus menyadari bahwa nasihat itu datang kepada kita bahwa tantangan zaman sekarang ini cukup berat. Karena itu persiapkanlah akal budimu. Untuk apa? Akal budimu dipersiapkan supaya saudara tidak saja merasa puas dengan keyakinan imanmu untuk terus berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan menolong. Tapi juga pakailah akal budimu itu untuk berpikir, untuk bergumul setiap saat, untuk siap sedia menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Karena itu, Yesus bilang kepada para murid pada waktu ketika dia melaksanakan tugas pelayanan. Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan saja soal pakai keyakinan batin kita, hati kita, tapi juga pakai akal budi. Pikirkan itu. Bagaimana caranya saudara dan saya menjadi orang Kristen yang punya keyakinan yang kuat, teguh untuk berhadapan dengan tantangan zaman seperti sekarang ini. Tantangannya seperti apa? Kita akan temukan di pokok yang berikut. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus menasihatkan yang kedua, waspada. Berhati-hati. Zaman sekarang ini saudara-saudara, tantangan itu semakin besar. Kata waspada dalam teks ini berarti menjauhkan diri dari godaan-godaan dunia. Teks ini mengarahkan kepada kita untuk apa? Menjauhkan diri dari kemabukan. Tapi bisa juga memantapkan diri dalam pikiran-pikiran kita untuk berpikir hal yang baik, mengokohkan iman percaya kita. Orang Kristen tidak boleh mabuk. Mabuk oleh apa? Kalau omong mabuk ini pasti kita pun pikiran mabuk oleh anggur, mabuk oleh sopi, mabuk oleh minuman beralkohol. Bukan itu saja saudara-saudara. Tidak boleh mabuk ini dalam kaitan juga oleh mabuk dengan pikiran-pikiran, maksud-maksud yang membuat kita terlena, membuat kita terbuai dengan godaan dunia ini. Dari waktu ke waktu banyak orang Kristen yang mudah terbawa arus kehidupan yang nampaknya menyenangkan tapi menjerumuskan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, godaan dunia itu enak. Tapi dia enak tuh sedikit. Seterusnya itu penderitaan. Ya. Saudara yang divonis oleh dokter bilang kolesterol lah, darah tinggi lah. Dokter nasihatkan bilang, jangan makan ini. Tapi ketika itu makanan ada di hadapanmu, saudara bilang apa? Makan dulu, sakit urusan kedua. Nikmati dulu. Kapan lagi kita nikmati? Itu orang biasa bilang begitu. Jadi saudara-saudara, banyak orang Kristen yang ikut-ikutan dalam kebiasaan dunia ini. Katanya biar tidak ketinggalan zaman. Ya, anak-anak zaman sekarang, berhati-hatilah. Kalau Anda bilang bahwa sekarang kotong soni boleh ketinggalan zaman. Ya, kotong pun anak-anak zaman sekarang. Tapi kotong sebagai orang tua juga jangan terlena dengan kondisi zaman sekarang yang membuat anak-anak juga kita terlena. Kenapa saudara-saudara? Karena zaman sekarang ini mari kita periksa. Daya juang dari anak-anak kita itu rendah. Dapat tantangan sedikit mengeluh.
Dapat masalah sedikit, mau pi gantung diri. Aduh. Lalu kemudian daya kreativitas anak-anak kita zaman sekarang untuk belajar dan keluar dari masalah itu kurang. Tapi kalau daya pikir mereka untuk bagaimana mengatasi ini game, ini teknologi, wah dong kuat. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, zaman sekarang ini sangat cepat di perkembangannya. Karena itu hidup menurut selera dan keinginan sendiri itu memang memuaskan hasrat kita. Tapi selanjutnya mendatangkan penderitaan bagi kita. Itu hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal yang ketiga dinasihatkan Rasul Petrus. Dia bilang hidup kudus di hadapannya. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus itu saudara-saudara merupakan akibat perubahan status dari orang yang belum percaya menjadi anak Tuhan dan menjadi dasar hidup orang percaya, hidup kudus. Kudus itu artinya saudara-saudara belajar untuk memisahkan diri. Saudara-saudara belajar untuk tidak menjerumuskan diri. Orang Kristen itu adalah umat tebusan Allah yang telah dilahirkan kembali karena pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib. Khotbah minggu lalu kita omong tentang lahir baru. Lahir baru itu kita kenal dengan pertobatan. Pertobatan itu dimulai dengan mengaku dosa, minta ampun, bertobat dan kemudian berjanji tidak ulang lagi. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14-15 bilang kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, cara agar hidup kita kudus di hadapannya yaitu dengan hidup taat seturut dengan kehendaknya. Kata kunci cuma satu, tidak ada yang lain. Taat. Taat ini yang menjadi pergumulan kita. Potong mau taat dari sekarang sampai selama-lamanya, kita bilang itu beban berat. Tapi memang itu yang menjadi kewajiban kita. Harus dilakukan. Hidup kita adalah taat. Tidak ada yang lain. Minta hikmat dan bimbingan daripada Tuhan supaya kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan serta manakah sikap dan perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu selalu belajar untuk apa? Membangun komunikasi dengan Tuhan, beromong dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan terus-menerus memberi hikmat kepada kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Hal yang keempat Bapak Ibu Saudara-saudara, omong tentang takut akan Allah. Petrus menasihatkan hal itu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan itu menolong kita untuk melihat sebuah hal penting dalam kaitan dalam bingkai yang kita sebut dengan ketaatan. Orang taat itu karena dia takut. Tapi takut itu juga berhubungan dengan ketaatannya kita kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Terlebih memberi kepada Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Karena itu saudara-saudara, ketika kita memiliki sikap takut akan Tuhan, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Sebab kita akan mendengar apa yang Ia inginkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melakukan kejahatan, ingat ada Tuhan. Tuhan yang lihat kita. Lagu sekolah minggu bilang apa? Bapa di sorga melihat ke bawah. Takut akan Tuhan menjadi syarat penting bagi kita. Yang kelima saudara-saudara, mengasihi sesama. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 disebutkan bahwa salah satu bukti kita telah ditebus olehnya, yaitu dengan mengamalkan kasih persaudaraan. Dengan mengasihi sesama dengan segenap hati. Saudara-saudara, mengasihi sesama harus
ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita, tidak hanya ucapan di bibir mulut saja. Ini penting saudara-saudara untuk kita perhatikan. Biasa dalam hidup kalangan anak muda, kalau ada nyong yang bilang, "Non, beta sayang lu," itu nona akan bilang, "Omong sa, buktikan." Betul toh? Suami tidak pernah omong kata-kata ini, tiba-tiba, "Ma, beta sayang betul-betul." Itu mama langsung bilang, "Tahu lu kumat apa ini hari?" Tapi memang saudara-saudara, mengasihi itu bukan saja dengan sekedar ucapan, tapi harus dilakukan, dibuktikan dalam perbuatan setiap hari. Secara nyata saudara-saudara, dewasa ini, kasih itu mulai memudar dari dalam kehidupan orang percaya. Saat ini saudara-saudara, orang dewasa sementara didoktrin bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, kita mulai diseret untuk keluar dari dunia nyata ini dan beralih ke dunia yang tidak nyata, dunia maya. Kita tidak lagi hidup bersosialisasi dengan baik dengan sesama. Ibaratnya kita memang berdekatan, tapi dekat belum tentu satu pikiran, satu pemahaman, apalagi mimpi yang sama. Kotong omong dengan kotong pung istri itu nada tinggi semua. Betul kesannya. Tapi kalau ada satu gadis, satu wanita, satu perempuan dari seberang menelpon, kita bilang, "Halo, salam." Aduh, pung enak lah dengar. Tapi omong dengan istri sendiri, omong dengan suami sendiri. Waduh, Mas Parak rasa-rasa plafon mau rubuh turun. Perhatian kita sebagai tanda kasih kita, kepedulian kita sebagai tanda kasih kita, mulai memudar perlahan-lahan. Dalam dunia modern saudara-saudara, juga telah menyulap ibadah-ibadah seremonial dalam tayangan streaming yang bisa disaksikan di mana saja. Sehingga orang mulai malas untuk ke gereja dan menguduskan hari Sabat. Padahal kita bilang bahwa kita mengasihi Allah maupun sesama kita, maka pasti kita akan menguduskan hari Sabat. Maka perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sering nonton YouTube, tayangan streaming live online itu apakah bisa menggantikan ibadah seremonial kita? Lewat tayangan streaming, Bapak Ibu Saudara-saudara beribadah atau nonton ibadah? Kalau beribadah, mandi, pakai pakaian rapi, pegang Alkitab, duduk bagus-bagus. Ya. Di gereja bilang berdiri, dia juga ikut berdiri. Tapi kan kebanyakan nonton ibadah. Sambil lihat di YouTube, live streaming ibadah itu, makan kacang, makan kue, minum teh. Ada yang belum mandi juga. Dewasa ini juga saudara-saudara, banyak sekali terjadi kasus-kasus moralitas kita. Pemerkosaan, pelecehan seksual, dekadensi moral, penurunan moral itu. Pencurian, KKN, penipuan, manipulasi. Itulah tantangan kita. Masalah-masalah kita. Dan ini merupakan wujud nyata dari kedegilan hati orang percaya yang menganggap bahwa kasih hanyalah sebuah slogan tanpa diwujud nyatakan. Itu tantangan kita zaman sekarang ini. Yang berikut saudara-saudara, yang keenam. Petrus menasihatkan menjadi manusia baru yang hidup dalam pengharapan. Jadi manusia baru hidup dalam pengharapan. Hal yang harus dilakukan karena kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus, yaitu dengan darah Kristus, darahnya yang kudus. Bagaimana kita memahami darah Kristus itu darah yang kudus? Ingat proses Yesus lahir.
ketika Maria dikandung itu dia mengandung karena Roh Kudus. Dia lahir dari seorang perawan Maria. Dan karena itu Allah menetapkan dia, Yesus Kristus itu, untuk mati dan darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia, pengganti darah anak domba. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, darah Kristus itu darah yang kudus. Menyucikan kita, menguduskan kita. Ini tidak jatuh sama dengan darah manusia yang lain. Kalau kotong sakit, nah transfusi darah, donor darah, cuci darah. Transfusi darah, cuci darah, juga terakhir mati. Tapi darah Kristus yang kudus itu, dia menyucikan kita, menebus kita. Karena dosa kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Karena itu kita harusnya hidup seturut dengan kehendaknya, dengan meletakkan pengharapan kita seluruhnya kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita terus menerus beroleh belas kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah salah satu ciri khas orang Kristen, bahwa kita hidup dalam pengharapan. Kalau kita tidak hidup dalam pengharapan, orang biasa bilang mati sudah. Karena kita hidup dalam pengharapan, meskipun ada banyak persoalan hidup yang kita hadapi, kita alami, kita masih tetap terus berjalan menjalani kehidupan ini. Seseorang dapat bertahan dalam perjuangan, berusaha dan berjerih payah untuk menjalani kehidupannya, bahkan dalam penderitaan sekalipun, jika dia merasa yakin dengan pengharapannya, semuanya itu dapat membawa sesuatu kepastian dalam hidupnya, bahwa perjuangan imannya tidak sia-sia. Tapi sebaliknya orang Kristen yang tidak hidup dalam pengharapan, sesungguhnya menjalani kehidupannya dalam kebodohannya. Orang yang hidup dalam pengharapan akan mampu mensyukuri segala kasih karunia yang telah diterimanya. Kenapa begitu saudara-saudara? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Pengharapan akan keselamatan yang kekal itu pada waktu Yesus datang, itulah yang menguatkan orang percaya, supaya terus hidup sebagai umat yang ditebus dan menjaga kekudusan hidup dan mengamalkan kasih persaudaraan. Mari lihat di samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara-saudara, dan katakan, aku mengasihi engkau. Bilang begitu. Sebab apa? Sebab setelah pulang dari gedung gereja ini, saudara punya kewajiban, saudara dan saya punya kewajiban untuk membuktikan aku mengasihi engkau. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup sebagai orang yang ditebus itu berarti berani untuk hidup benar dan berani untuk menyatakan kasih sekalipun berhadapan dengan penderitaan. Hidup sebagai orang yang ditebus berarti harus memiliki karakter tahan banting sekalipun tantangan yang dihadapi begitu sulit. Pertanyaannya adalah, siap tahan banting? Siap? Siap? Ya. Jawaban siap itu harus diwujudkan dalam pergumulan nyata sehari-hari setelah keluar dari gedung kebaktian ini. Amin.